Di episode sebelumnya, Zhu Kunzi menghancurkan hati kristal kultivasi yang membuat semua makhluk di planet Zuzaku bergetar sakit akibat sebagian jiwa mereka dikendalikan. Zhu Kunzi menyatakan makam Zuzaku dibuka. Para kultivator akan berlomba mengambil sisa jiwa mereka dalam waktu 3 bulan. Wang Ling kemudian memasuki pintu makam Zuzaku. Namun dia tidak akan pernah menyangka melihat utusan Tao Shen dari tanah dewa kuno yang memiliki jejak kesadaran Tao Shen. Utusan Tao Shen memasuki makam Zuzaku untuk memurnikan planet kristal kultivasi dan membunuh Wang Ling. Keduanya akan segera bertarung hidup dan mati di dalam makam Zuzaku dan mengambil warisan dari Wang Ling. Wang Ling secara alami tidak mengetahui bahwa utusan Tao Shen menyamar sebagai Pak Tua. Ketika Wang Ling memasuki makam, dia menemukan wilayah makam Zuzaku adalah dunia lain dan dikelilingi oleh kekuatan misterius dari planet kristal kultivasi. Wang Ling muncul di suatu tempat di tepi makam Zuzaku. Wilayah di sini hangus dan helai asap hitam keluar dari tanah. Langit di sini juga tidak biru. Ada petir berwarna pelangi menyala dan terdapat celah ruang besar di atas langit. Dari apa yang dikatakan si Tunan, makam Zuzaku tidak besar dan dibagi menjadi luar dan dalam. Pusat dalam adalah makam Zuzaku generasi pertama berada, dan disitulah planet kristal kultivasi berada. Tetapi tempat ini terlalu berbeda dari apa yang digambarkan si Tunan. Wang Ling menyentuh bumi hangus dan merasakan panas. Dengan indera ilahinya, dia melihat ada elemen api di dalam bumi yang terbentuk dari roh unsur bumi. Kemudian Wang Ling dengan cepat terjun menuju ujung bumi yang hangus untuk memeriksa. Tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan mundur. Di saat itu juga pilar api biru dengan fluktuasi panas muncul dan semua asap hitam berkumpul ke api biru dan mulai mengambil bentuk. Wang Ling dengan cepat mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang berbentuk bulan melesat ke api biru. Namun asap hitam membentuk perisai untuk melindungi api biru. Ketika energi pedang berbenturan, itu mengikis perisai sebelum dihancurkan dan mendarat di api biru. Retakan setebal lengan muncul dan asap hitam berkumpul memperbaikinya. Dan akhirnya menciptakan seorang bocah dengan 2 tanduk di kepalanya. Bocah itu menatap Wang Ling dengan tersenyum bahagia sembari berkata meminta Wang Ling bermain dengannya. Wang Ling dengan dingin menatap bocah itu dan menemukan bahwa roh api yang tercipta dari panas. Wang Ling melesat terbang melewati bocah itu dan hendak pergi. Tetapi bocah itu melambaikan tangannya dan bumi mulai bergemuruh. Tiba-tiba dinding energi setinggi 1000 kaki muncul menghalangi Wang Ling lari. Wang Ling mengerutkan keningnya dan tubuhnya berteleportasi. Ketika muncul kembali, dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari bumi yang hangus. Bocah itu melihat Wang Ling. Dia sangat marah dan bergerak mengejar dengan putus asa. Tetapi dia tidak ingin membunuh Wang Ling. Tujuannya hanya ingin Wang Ling tetap tinggal dan bermain dengannya. Meskipun gerakan bocah itu terbatas karena wilayah, demi membuat Wang Ling tetap tinggal, dia tidak ragu untuk membiarkan bumi hangus bergerak dan membiarkan Wang Ling bermain dengannya. Wang Ling tidak mempunyai waktu terus bermain dengan bocah itu. Dia segera mengeluarkan giok surgawi dan diserap, lalu mengeluarkan pedang surgawi yang segera diisi energi spiritual surgawi yang kuat. Wang Ling mengayunkannya dan berhasil memotong lengan kanan bocah itu. Namun bocah roh bumi hangus tidak terluka, melainkan pulih dengan cepat. Wang Ling tidak memiliki cara untuk menghadapi roh bumi hangus dan tidak dapat membunuhnya sama sekali. Hal ini karena Wang Ling menemukan dari lengan roh bocah yang terputus bukanlah tubuh roh biasa.
Setiap butir tanah hangus di tubuhnya adalah jiwa manusia biasa dari makam Suzaku. Dia sekarang yakin bahwa anak ini bukan terbuat dari roh unsur api. Dapat dikatakan bahwa roh bumi hangus sepenuhnya terdiri dari jiwa, tetapi kecerdasannya rendah. Wang Ling tidak berani menghancurkannya sesuka hati dan bergegas pergi. Roh bumi hangus mengungkapkan ekspresi frustasi yang dalam melihat Wang Ling pergi. Untungnya roh bumi hangus menemukan orang lain lagi, jadi dia mengabaikan Wang Ling dan pergi bermain dengan orang lain. Setelah Wang Ling baru saja menghindari roh bumi hangus dan terus masuk lebih dalam ke makam Suzaku, seorang pria tiba-tiba bergegas keluar, seolah-olah dalam bahaya. Dia segera meminta bantuan Wang Ling dengan mengatakan mengetahui cara memasuki makam Suzaku. Wang Ling awalnya tidak bermaksud untuk memperhatikannya, tetapi mendengar perkataan itu, dia segera bertindak dan memblokir serangan tersebut. Setelah menyelamatkannya, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Morong Yun. Namun Morong Yun bukanlah seorang kultivator manusia sejati, juga bukan anggota klan abadi terbengkalai. Sebaliknya, dia adalah jiwa kehidupan yang tercipta dari planet kristal kultivasi, lebih mirip manusia dan lebih cerdas daripada roh bumi hangus. Tujuannya adalah untuk menjebak dan membunuh para kultivator manusia dan anggota klan abadi terbengkalai, agar mereka tidak memasuki makam Suzaku. Untungnya Wang Ling berhati-hati dan akhirnya mengetahui rencana jahat Morong Yun. Pada akhirnya, Morong Yun dikalahkan oleh Wang Ling dengan bendera 10.000 jiwa dan jiwa King Ling. Wang Ling dengan cepat mengikat tubuh Morong Yun dan menggali lubang untuk menyegelnya 100 tahun. Morong Yun dengan ketakutan akhirnya memberitahu Wang Ling mempunyai seorang raja di bagian dalam makam. Hanya dia yang bisa mengekstraksi potongan jiwa dari planet kristal kultivasi. Ini adalah kebenaran. Tempatnya ada di arah timur. Ada 9 gunung yang membentuk jurang raksasa. Meski telah mengatakan yang sebenarnya, Wang Ling masih tetap menimbun Morong Yun ke dalam tanah dan disegel. Wang Ling kemudian bergerak ke tempat yang ditunjuk dan berhasil menemukan altar yang memasuki makam Suzaku. Di detik berikutnya, Liu Mei muncul tidak jauh dari Wang Ling. Ketika Zhu Kunzi membuka makam Suzaku, Qian Feng dan Liu Mei adalah yang pertama masuk. Mereka akhirnya menemukan altar dengan cepat. Qian Feng langsung masuk ke makam Suzaku dan berusaha mencari potongan jiwa. Waktu terus berjalan, namun belum menemukan jiwanya yang membuatnya sangat marah dan frustasi. Sementara Liu Mei tetap di altar menunggu Wang Ling datang menemuinya secara langsung. Tujuannya adalah untuk melahap domain hidup dan mati Wang Ling. Ekspresi Wang Ling dingin melihat Liu Mei dan berkata untuk menyingkir. Liu Mei bertanya dengan lembut, "Apakah kamu membenciku, Wang Ling?" Wang Ling mengerutkan kening dan dengan nada beras sekali lagi menyuruh menyingkir. Mendengar dirinya ditolak lagi, Liu Mei memandangi Wang Ling dengan kebencian dan berkata, "Wang Ling, kamu orang yang berhati dingin. Apakah selain limuan, kamu tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam hatimu?" Mata Wang Ling tiba-tiba menjadi dingin, mengeluarkan pedang surgawi dan diisi energi spiritual surgawi sebelum diayunkan. Energi pedang melesat seperti meteor. Di waktu yang sama, Liu Mei membentuk segel, memunculkan seekor merak raksasa yang cantik dan melepaskan beberapa bulunya, lalu menciptakan perisai. Pada saat ini, energi pedang tiba dan bertabrakan keras dengan bulu-bulu merak. Ledakan terjadi, gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan pakaian Liu Mei dan Wang Ling berkibar dengan kencang. Mata Liu Mei menyala ketika dia melihat Wang Ling dan berkata, "Kamu memang berada pada tahap awal transformasi jiwa. Wang Ling, kecepatan kultivasimu sangat cepat.
Wang Ling dengan nada berat berkata, "Liu Mei, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Minggir atau aku akan menyerang dengan seluruh kekuatanku." Tetapi Liu Mei menegaskan tidak akan membiarkannya pergi dan meminta Wang Ling menyerahkan domainnya dengan imbalan akan pergi mengambil bagian jiwanya. Wang Ling mulai tertawa dan berkata, "Domain 1000 ilusi yang kejam. Liu Mei, apakah kamu masih berpikir aku belum melihatmu?" Liu Mei tersenyum dan mengetahui Zhou Wutai bertarung dengannya untuk Wang Ling. Liu Mei juga menegaskan domain hidup dan mati adalah salah satu paling kejam di bawah langit. Pada level mendasar, mereka berdua sama. Liu Mei memberitahu Wang Ling juga telah menggunakan 1000 avatar untuk mengalami berbagai kehidupan dengan berbagai emosi untuk mengelola hati Dao yang kejam. Wang Ling menggunakan emosi untuk mengalami kematian dan memahami siklus reinkarnasi merupakan Dao yang kejam. Wang Ling berteriak, "Liu Mei, Zhu Kunzi akan segera mati. Pertarungan kita tidak ada gunanya." Liu Mei berada di tahap menengah transformasi jiwa. Wang Ling akan kesulitan menang bahkan kalah. Liu Mei tersenyum dingin dengan ekspresi kejam. Dia berkata meski Zhu Kunzi tidak memperingatkannya, dia akan tetap bertarung demi merebut domain Wang Ling dan menyelesaikan domain Liu Mei. Mendengar ini, Wang Ling segera membentuk segel, menciptakan tombak hitam layaknya naga yang diselimuti petir biru. Wang Ling segera menerjang maju dan meraih tombak itu. Energi spiritual surgawi segera melonjak dari tubuhnya ke tombak, menyebabkan tombak bersinar keemasan ungu. Wang Ling tiba di depan Liu Mei menikamnya dengan tombak seperti kilat. Di waktu itu juga, Liu Mei berkata, meski Wang Ling memiliki banyak harta, jumlah energi spiritual surgawi yang dapat digunakan terbatas dengan tingkat kultivasinya. Liu Mei menunjuk ke depan, dan merak raksasa melebarkan bulu ekornya di dalam altar, diikuti ledakan gelombang kuat energi spiritual surgawi menyebar. Tubuh Wang Ling berhenti sejenak akibat dampaknya, tetapi segera menembak lebih cepat. Akhirnya tombak batasan bertabrakan hebat dengan merak raksasa sehingga ledakan besar terjadi. Wang Ling buru-buru mundur dan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Liu Mei sungguh tidak menyangka Dutian akan benar-benar menyerahkan bendera 1 miliar jiwa pada Wang Ling. Namun Liu Mei sudah mempersiapkan diri, jadi dia menggunakan altar ini sebagai tempat bertarungnya bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, Liu Mei mengancam Wang Ling jika menggunakan bendera jiwa, dia akan menghancurkan altar. Hal ini membuat Wang Ling berada di posisi yang kurang menguntungkan dan bertanya apa tujuan Liu Mei. Liu Mei berkata hanya ingin memiliki pengalaman pertempuran domain dengan Wang Ling. Mendengar ini, Wang Ling menghilangkan bendera 1 miliar jiwa. Tangan kanannya membentuk segel dan menyentuh keningnya. Langit tiba-tiba gelap dan akhirnya sebuah gulungan hidup dan mati terbuka. Liu Mei bermeditasi dan membentuk segel. Burung merak raksasa segera mengeluarkan teriakan tajam dan melayang di udara dengan melebarkan bulu ekornya yang besar. Liu Mei berkata, "Setiap bulu pada merak adalah satu ilusi. Sebenarnya domainku belum memiliki 1000 ilusi, hanya memiliki 999. Setelah aku mendapatkan ilusi terakhir, domainku akan mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Ling, beri aku ilusi terakhirmu." Wang Ling berkata sembari menunjuk ke langit. Gas abu-abu semakin meningkat. "Aku akan memberimu ilusi terakhir yang kamu inginkan dan tidak akan pernah dilupakan dalam hidupmu." Gas abu-abu akhirnya berfluktuasi menjadi naga hitam yang segera melesat menerkam ke arah merak Liu Mei.
Di saat itu juga, Merak berteriak dan menerjang ke arah naga hitam sebelum tabrakan keras terjadi. Keduanya saling terjalin dengan perkelahian di atas langit. Pada saat ini, warna lain muncul di gulungan hidup dan mati. Wang Li menghela nafas sembari memikirkan Limuan. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat lolos dari hidup dan mati. Biarkan yang ada terus ada, dan biarkan apa yang hilang menghilang. Merak berteriak ketika 7 warna dari ekornya menyatu dan membentuk pilar pelangi, dan menyatu dengan lukisan di gulungan di langit. Liu Mei berkata, hal terindah di dunia ini seringkali paling kejam. Pelangi itu indah dan dikagumi oleh ratusan juta orang, namun kejam karena tidak ada yang bisa membuatnya bertahan. Sama seperti ekor merak indah itu tetapi juga kematian. Setelah pelangi memasuki gulungan, lukisan itu tidak lagi hanya hitam dan putih, sekarang berisi 7 warna pelangi. Liu Mei bertanya pada Wang Li di mana harus mendapatkan satu ilusi untuk melengkapi 1000 ilusinya. Kemudian, Wang Li berkata akan memberikan Liu Mei ilusi terakhirnya. Kabut merah muda tiba-tiba muncul pada gulungan hidup dan mati, berubah menjadi sosok Minji yang menawan sembari berkata sangat menyukai tubuh gadis kecil Liu Mei. Dengan itu dia mengeluarkan tawa yang menawan. Tawa ini bahkan menyebabkan Wang Li menjadi kaget. Dia membutuhkan beberapa saat untuk sadar dari pengaruh nafsu. Wang Li menunjuk ke gulungan dan Minji melesat keluar menuju Merak, lalu memasuki matanya sebelum dihancurkan. Lalu mengungkapkan Liu Mei yang sedang duduk di altar. Minji tiba-tiba terbang ke arah Liu Mei yang membuatnya terkejut dan memasuki tubuhnya sampai dia menjerit kesakitan. Tiba-tiba warna merah muda mawar muncul di pipinya, membuat wajahnya yang cantik semakin menawan dan memikat. Tetapi Wang Li tetap dingin melihat kecantikan Liu Mei. Hal terpenting sekarang adalah mengambil sepotong jiwanya dan Limuan lalu meninggalkan planet Zuzaku. Apalagi Tao Seng yang berada di tanah dewa kuno. Jika keluar, Wang Lin tidak mempunyai kesempatan menang dan berakhir dihajar bahkan mati. Wang Lin perlahan melangkah menuju altar untuk memasuki makam Zuzaku. Di waktu yang sama, leluhur pertama Yun Kunzi dan yang lainnya sedang berdiskusi dengan kepala tengkorak terukir tato di antara mereka. Tepat ketika mereka berdiskusi tentang siapakah yang akan masuk ke dalam makam Zuzaku, leluhur ketiga merasakan sepotong domainya ingin mencoba mendapatkan tubuh. Secara alami dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Jika tidak, fondasi kekuatannya akan rusak. Leluhur ketiga membentuk segel dan melepaskan teknik khusus. Sebuah kekuatan tato terbang menghilang dan bersiap untuk menyerang Minji dari belakang. Di waktu itu juga Minji sedang berusaha untuk menghilangkan jiwa Liu Mei untuk menguasai tubuhnya dan terlahir kembali. Hal ini membuat Liu Mei menjerit kesakitan selama proses dan kabut merah muda keluar dari tubuhnya. Liu Mei dengan sekuat tenaga melawan, dan kekuatan leluhur ketiga juga membuat Minji tak berdaya, sampai dia juga ikut menjerit kesakitan. Menyadari dia tidak akan bisa mendapatkan tubuh Liu Mei, dia dalam keputusasaan memilih menggunakan metode khusus dan bergabung dengan Liu Mei. Akibatnya tubuhnya meledak dan jiwanya runtuh. Bahkan domain nafsu yang kuat juga runtuh dan semuanya dibebankan pada Liu Mei sehingga dia sekali lagi menjerit kesakitan sebelum pingsan. Di saat itu juga, sejumlah kabut besar meletus dari tubuh Liu Mei sampai pakaiannya menghilang dan menyebar ke segala arah. Wang Li melihat Liu Mei begitu indah, tetapi dia tidak bisa menghindari kabut merah muda. Wang Li dengan cepat mundur sembari melambaikan tangannya.
Hembusan angin yang dipenuhi energi spiritual surgawi tercipta melindunginya, namun tidak berpengaruh pada kabut merah muda dan memasuki tubuhnya. Ekspresi Wang Ling suram, menyadari kabut ini bukan mantra, tetapi tercipta dari domain. Tiba-tiba Liu Mei berjalan ke arah Wang Ling dipenuhi nafsu merajalela di matanya. Senyumannya begitu indah dan menuju ke Wang Ling. Semua kabut merah muda di sekitarnya tiba-tiba melesat dan mengelilingi tubuh Wang Ling, menyebabkan dirinya ikut dipenuhi nafsu dan tak terkendali. Akhirnya, Wang Ling dan Liu Mei main kuda-kudaan 2 hari 2 malam di dalam kabut merah muda. Setelah kabut itu menghilang, Wang Ling sadar telah main kuda-kudaan dengan Liu Mei. Perasaan Wang Ling begitu sakit karena keperjagaannya sudah hilang dan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia segera mengambil gaun putih untuk menutupi tubuh Liu Mei. Karena tidak punya waktu, Wang Ling harus mengesampingkan masalah ini dengan Liu Mei. Dia segera bergegas menuju makam Zuzaku.